Ya, dan langsung saja kami ajak Anda bergabung ke Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti prosesi acara penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Sambuaga, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Ibu Nur Haida, dan anggota Dewan Komisioner OJK, di sini ada Pak Husen, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang diwakilkan oleh Deputi Ekonomi Ibu Amalia Adi Ninggar, Dewan Komisaris dan Direksi SRO, pimpinan industri jasa keuangan, pimpinan redaksi media, dan rekan-rekan wartawan dan undangan lainnya yang berbahagia yang hadir secara fisik dan virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya atas nama Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Ibu dan Bapak dalam acara penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Kegiatan ini merupakan acara rutin tahunan dan untuk pertama kalinya kegiatan ini dilakukan secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah menjadi isu utama sepanjang tahun 2020 ini. Dan tentunya hal ini telah memaksa kita semua untuk melakukan transformasi terhadap seluruh proses bisnis yang telah kita jalankan selama ini. Dapat kami laporkan bahwa perkembangan pasar modal kita di penghujung tahun 2020 telah mengarah ke jalur yang sangat positif. Alhamdulillah, respon pasar mulai membaik seiring dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Respon pasar tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan yang menunjukkan perbaikan di semester 2 2020, diikuti dengan lonjakan likuiditas perdagangan yang mencapai 9,18 triliun per hari dan jumlah frekuensi perdagangan yang mencapai tren tertinggi, bahkan membukukan jumlah frekuensi perdagangan tertinggi di antara bursa-bursa kawasan ASEAN dalam 3 tahun terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, tren positif juga diikuti sejumlah perusahaan yang melakukan IPO di tahun ini. Terima kasih kepada OJK dan seluruh stakeholder pasar modal yang telah membantu bursa dalam memfasilitasi 51 perusahaan untuk tercatat sepanjang 2020 ini. Dan turut serta mengantarkan jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia mencapai 713 perusahaan. Aktivitas perdagangan yang pesat di masa pandemi turut menempatkan bursa kita sebagai bursa tertinggi di antara bursa kawasan ASEAN dalam memfasilitasi berbagai perusahaan untuk menggalang dana melalui pasar modal. Pertumbuhan aktivitas go public turut diikuti tren pertumbuhan jumlah investor pasar modal. Meskipun dihadapkan situasi pandemi, jumlah investor terus bertumbuh menjadi 3,87 juta investor atau meningkat 56% sepanjang tahun 2020. Satu hal yang menarik adalah adanya peningkatan transaksi investor yang mencapai 94.000 investor per hari, atau meningkat 73% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan terdapat peningkatan aktivitas transaksi dari kalangan investor retail, yakni melonjak 4 kali lipat dalam 11 bulan terakhir ini. Ini adalah tahunnya investor retail di pasar modal Indonesia, dan semoga menjadi fondasi yang besar dalam pertumbuhan pasar modal ke depan. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, untuk terus memperkuat layanan dan menjaga momentum pertumbuhan pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia bersama OJK dan SRO telah meluncurkan serangkaian inisiatif strategis di tahun 2020.
Seluruh inisiatif ini ditujukan untuk menguatkan layanan GoPublic kepada calon perusahaan, perluasan instrumen, dan produk pasar modal, perluasan infrastruktur perdagangan untuk pasar obligasi, serta penguatan infrastruktur keterbukaan informasi untuk mendukung perlindungan investor pasar modal Indonesia. BEI bersama OJK juga telah menyelesaikan roadmap pasar modal syariah untuk 5 tahun ke depan sebagai upaya penguatan dan pendalaman pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Alhamdulillah, upaya pengembangan pasar modal syariah di Indonesia turut diapresiasi oleh pasar global, ditandai dengan pengukuhan Bursa Efek Indonesia sebagai the best Islamic capital market 2020 dari Global Islamic Finance Awards. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, semua pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan koordinasi yang erat dari seluruh stakeholder di seluruh keuangan Indonesia. Kami meyakini sinergi yang baik ini akan terus berjalan dalam membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh stakeholdernya. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan dan dukungan dari Bapak Menko Perekonomian, Ketua dan anggota Dewan Komisioner OJK, jajaran direksi dan komisaris SRO, serta seluruh pimpinan dan pelaku industri jasa keuangan di Indonesia. Semoga momentum pertumbuhan ini dapat terus terjaga demi pembangunan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua usaha kita. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baik yang mengikuti acara ini secara langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia maupun yang mengikuti acara ini secara virtual. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan Komisi 11 DPR RI yang kebetulan hadir bersama-sama kita secara virtual, Bapak Amirus Kara, Bapak Eriko Sutarduga, dan Bapak Fatan, serta seluruh anggota Dewan Komisi 11 yang kami muliakan juga. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI yang hadir juga bersama kita secara virtual, Bapak Muhammad Ekal, Pak Gede Sumarjaya, Linggih, Bapak Martin Yang Manurung, dan Bapak atau Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang kami muliakan. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dr. Peri Warjio. Yang kami hormati juga jajaran Kabinet Indonesia Maju yang hadir juga secara virtual, yaitu Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, Bapak Menteri PPN, Kepala Bappenas atau yang mewakili, ya, Kepala BKPKPM atau yang mewakili, Wakil Menteri Perdagangan RI yaitu Bapak Jerry Sambuaga, dan juga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Yudi Sadewa. Kami hormati juga Gubernur Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau yang mewakili, Wakil Ketua Dewan Komisioner Ibu Nur Haida, ya, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, ya, Pak Husin yang kebetulan hadir secara fisik sama kita,
dan rekan-rekan anggota Dewan Komisioner untuk jasa keuangan lainnya. Yang kami hormati juga jajaran direksi dan komisaris Bursa Efek Indonesia, KPI dan KSI. Kebetulan di sini ada Pak Inarno, Pak Sunandar, Pak Urip Budi Prasetyo, dan Pak John, komisaris utama Bursa. Ya. Dan juga rekan-rekan jurnalis, media, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam acara penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020, baik secara fisik maupun secara virtual. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Menko Perekonomian yang bisa hadir bersama kita, yang tentunya ini merupakan bentuk dukungan yang luar biasa Pak Menko kepada tumbuh berkembangnya pasar modal Indonesia, dan kami tahu bahwa Pak Menko memang menaruh perhatian besar bagaimana pasar Indonesia ini dari waktu ke waktu. Ya. Kami mengucapkan bersihat kehadiran pada hari ini. Pak Menko, hadirin sekalian, kami ini adalah tahun sebelumnya. Nah, kita punya tamu yang nggak diundang, namanya Master COVID-19. Ini tantangan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perekonomian, terutama di pasar modal. Karena ini tidak pernah kita lakukan sebelumnya, juga seluruh dunia mengalami hal yang sama, tidak mempersiapkan diri COVID-19 ini, sehingga kita agar kita bisa ekonomi kita termasuk pasar dari kita. Artinya kita bisa bangkit. Lah yang dari awal. Di awal masa pandemi, bursa saham global terkoreksi cukup dalam. Tak terkecuali adalah IHSG di Bursa Efek Indonesia. Pemutusan rantai penyebaran COVID-19 dengan pemberlakuan protokol COVID-19 telah memukul sektor real. Kehidupan kita semua harus berubah, ya. Dan ini beri secara langsung maupun tidak langsung kepada pengusaha, dan akhirnya menurunkan kinerja para emiten kita, dan berdampak pada turunnya indeks harga saham gabungan kita, yang kita tahu sempat menyentuh level paling rendah di Maret 24, yaitu 3.937. Itu adalah titik terendah. Ya, kita ingat, ini mudah-mudahan tidak pernah terulang lagi, ya. Sehingga harus kita catat dalam ingatan kita, itulah titik terendah pasar saham Indonesia pada masa-masa beberapa tahun terakhir. Ya. Seluruh pemangku kepentingan, ya, dan juga seluruh jajaran, ya, harus mengambil kebijakan yang di luar kebiasaan, ya, untuk menghadapi ini, untuk bisa bertahan pada awalnya, dan kemudian harus bangkit. Ya. Kebijakan-kebijakan yang diambil bersama-sama pemerintah, baik itu dari fiskal, dari moneter, baik itu likuiditas, maupun kebijakan-kebijakan stimulus lainnya, agar kita semua, ekonomi kita, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa melakukan tugasnya lebih mudah, dan ekonomi kita bisa bertahan dan bangkit kembali. Ya, dengan fiskal luar biasa kita agar masyarakat bisa makan, ya, tidak agar bisa sehat, ya, dengan bansos yang luar biasa, dan akhirnya ini semua mudah-mudahan sudah terlewati, dan kita tinggal bagaimana kita bisa bangkit dari kondisi ini. Demikian juga OJK, ya, mengeluarkan kebijakan yang di luar kebiasaan, extraordinary dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan juga sektor keuangan, maupun bagaimana memberikan ruang kepada sektor real, sektor keuangan lainnya, agar bisa bertahan dan bangkit.
Di sektor pasar modal telah kami lakukan berbagai kebijakan ya. Yang pertama paket kebijakan untuk memanage agar volatilitas tidak terlalu terkoreksi dalam ya, meskipun akhirnya paling rendah 3.937 ya. Itu pada mulai pada akhir Februari. Ya, baru saja Anda saksikan sambutan dari Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, dan penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020 akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. Penguatan yang didorong oleh investor domestik termasuk investor retail. Di sisi demand, sebagaimana telah dilaporkan oleh Bapak Inarno, ya, tahun 2020 menjadi tahun kebangkitan bagi investor retail domestik. Mengingat investor domestik khususnya investor retail semakin mendominasi transaksi di pasar saham. Selain itu, pasar modal kita juga tercatat masih liquid dan dalam, tercermin dari naiknya rata-rata frekuensi perdagangan menjadi tertinggi di ASEAN. Kenaikan jumlah investor pasar modal 3,87 juta investor atau naik 56% dibandingkan tahun lalu, dan semakin solidnya dominasi investor retail di Indonesia. Dari sisi supply, antusiasme korporasi untuk menggalang dana dengan ditunjukkan adanya 53 emiten baru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Inarno, dan juga 51 perusahaan telah tercatat di bursa, dalam hal ini menjadi yang tertinggi di ASEAN. Sementara total penghimpunan dana sudah mencapai 118,7 triliun. Ya. Bapak Menko Perekonomian dan hadirin sekalian yang kami hormati, dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, tentunya kita harus menjaga integritas dan likuiditas pasar modal serta volatilitasnya. Untuk itu OJK bersama pemerintah ya, dan Bank Indonesia serta FPS terus berupaya agar stabilitas S1 tetap terjaga, dan juga kita tetap mencari kiat-kiat bagaimana kita mengambil kebijakan lanjutan agar ini bisa terus mendukung pengembangan pasar modal di Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendukung industri pasar modal melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan angin segar dan kemudahan para pelaku pasar modal dalam bentuk insentif fiskal, baik PPh badan maupun pajak dividen, serta penyederhanaan proses penerbitan obligasi daerah. Kami percaya ke depan kebijakan ini menstimulir kalangan korporasi untuk go public dan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di pasar modal nasional sehingga dapat menambah daftar capaian pasar modal kita ke depan. Kami juga ingin mengapresiasi seluruh pihak, baik pemerintah, Bank Indonesia, LPS, SRO, dan seluruh pelaku industri pasar modal atas kerjasamanya yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan melakukan koordinasi dengan baik, sehingga ini terus akan kita lakukan sehingga cita-cita kita bisa terwujud. Besar harapan kami, capaian yang baik di tahun-tahun ini menjadi katalis positif bagi kinerja pasar modal kita tahun depan dan berkontribusi terhadap bangkitnya perekonomian Indonesia. Mari kita bangun optimisme bahwa setelah melewati ujian ini, kita akan lebih kuat dan resilient dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Menko Perekonomian untuk menutup acara secara resmi perdagangan efek tahun 2020 ini, dan juga sekalian memberikan beberapa pesan-pesan untuk kita semua. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan Bapak Wimbo untuk tetap berada di atas panggung. Dan dengan hormat kami mohon perkenan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto untuk menuju ke atas panggung, turut mendampingi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Bapak Husen dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Inarno Jayadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersama-sama kita akan menyaksikan peresmian penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dan kita akan hitung mundur bersama. Kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian dari hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1.
Ya hadirin, dengan terdengarnya bel tadi, maka resmilah penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Dan marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami mohon perkenan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk melakukan penandatanganan sertifikat penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Kepada rekan-rekan media yang ingin mengabadikan, dipersilakan. Dan kami mohon perkenan Bapak-Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Aludi, Bapak Reza Avesena untuk bergabung. Dan selanjutnya penyerahan surat pengakuan Asosiasi Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Bapak Husen kepada Ketua Umum Aludi Bapak Reza Avesena. Disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Dewan Komisioner OJK dan didampingi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, penyerahan ini sekaligus merupakan peluncuran Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso beserta jajaran. Hadir ini melalui virtual Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri PU-PERA, yang mewakili Bappenas, pimpinan Komisi 11, pimpinan Komisi 6, kemudian yang mewakili Kapolri, yang mewakili Gubernur DKI, pimpinan lembaga negara yang lain, dan yang kami hormati direksi dari SRO, hadir di sini dari Bursa Efek Indonesia, Pak Inarno Jayadi, beserta jajaran, Komisaris Pak John Prastio, beserta KSEI, kemudian Ketua Umum Aludi, para tamu undangan, media cetak, dan elektronik. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita hadir dalam hari ini dalam penutupan bursa tanpa kekurangan suatu apapun. Di kesempatan berbahagia ini saya mengucapkan selamat atas pembentukan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Mungkin urun dana ini kata-kata baru yang bahasa jelasnya adalah crowdfunding. Jadi ini diharapkan bisa dengan misinya untuk membantu pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya saya ditugasi Bapak Presiden untuk menyampaikan pidato yang menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi dan pasar modal di tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa pandemi COVID mempunyai dampak terhadap kesehatan maupun perekonomian, di mana di sektor kesehatan tingkat kesembuhan kita sudah 81%, ini lebih tinggi dari global dan confirm fatality rate sekitar 3%. Nah ini tentunya kita berharap bahwa
kegiatan terhadap kesehatannya akan diperbaiki dengan adanya kegiatan vaksinasi massal kepada seluruh masyarakat Indonesia sesuai ajaran Bapak Presiden. Ini akan dimulai di tahun 2021. Di sektor ekonomi, tidak hanya kita, tetapi berbagai negara mengalami hal yang sama. Aliran modal kita lihat di triwulan pertama sempat keluar sampai tentu Maret hingga April itu membuat ekonomi kita mendapatkan persoalan kontraksi di kuartal kedua tahun 2020 ini. Kemudian kita lihat bahwa sektor keuangan juga tertekan, di mana di bulan Maret indeks juga terdepresiasi, terkontraksi, rupiah mencapai 16.000 dan indeks turun ke angka 4.500. Nah, tentu market kapitalisasi juga anjlok lebih dari 2.690. Nah, kemudian kita melihat bahwa di akhir tahun ini, alhamdulillah situasi sudah mulai berbalik dan dalam penutupan mendekati 6.000, walaupun kemarin sudah masuk 6.000, artinya pre-COVID dan post-COVID itu sudah kelihatan berbeda dengan krisis yang lain, di mana krisis tahun 98 itu makan waktu lebih dari 2 tahun dan terkait dengan kasus di 2008 juga lebih dari 1 tahun. Sehingga tentu ini memberikan optimisme. Tadi sudah disampaikan baik oleh Dirut Bursa Efek maupun Pak Ketua OJK bahwa IPO kita sebanyak 48, emiten baru 53, dan yang tercatat 51. Dari segi jumlah perusahaan lebih tinggi, termasuk capaian tinggi di kawasan ASEAN. Tantangannya tentu nilai IPO-nya yang 5,28 triliun yang masih harus ditingkatkan. Kemudian tentu kita melihat bahwa transaksi investor retail sudah meningkat, tadi disampaikan oleh Pak Dirut, naik 4 kali. Ini capaian yang luar biasa di tengah situasi pandemik. Kepercayaan retail terhadap pasar modal luar biasa. Ini merupakan modal kita untuk pengembangan pasar ke depan. Demikian pula kita lihat dari setelah kita mengalami net outflow di bulan Maret yang cukup besar, namun di bulan Oktober itu mulai ada net inflow 1,2 miliar dan November 1,3 miliar. Ini mendorong juga kepercayaan internasional terhadap perekonomian nasional yang cukup baik. Kita lihat nilai tukar rupiah kita juga relatif lebih bagus dibandingkan negara lain seperti India, Brasil, Turki, ataupun Afrika Selatan. Kemudian pemerintah mendorong beberapa reform yang termasuk disebut sebagai game changer, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tadi disampaikan Pak OJK, beberapa bahan di sektor pajak ini sekian diberlaku kebijakan untuk membedakan antara perusahaan tingkat pajak dan publik, walaupun marketnya akibat pandemi ada pengurangan akibat buyback. Pemerintah melihat bahwasannya ini adalah dukung menjadi kemudian juga mendorong agar ekonomi tan seimbang dan memberikan dana pemulihan ekonomi nasional dan pencegahan COVID 695,2 triliun di tahun 2020. Implementasinya diperkirakan lebih dari 8%. Secara khusus sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, 1 PP telah diterbitkan, yaitu PP dengan software lembaga investasi yang ditandatangani Pak Presiden 4 Desember
di mana ini kita sebut Indonesia yang ditetapkan oleh itu modal 15 triliun dalam bentuk naik dan modal yang akan diisi jumlah. Ya, kami mohon maaf adanya kendala teknis untuk sambungan virtual kami menuju Bursa Efek Indonesia di acara penutupan perdagangan saham tahun 2020. Dan kalau bisa kita simpulkan bahwa tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa memang COVID-19 menjadi motor penggerak perekonomian di tahun 2020 ini, dan pemerintah berharap bahwa adanya vaksinasi massal ini menjadi salah satu sentimen positif untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021. Dan tadi juga Menko menyatakan bahwa memang perjalanan bursa saham pada tahun 2020 diwarnai dengan adanya naik turun. Pada Maret 2020 di mana COVID-19 baru masuk di Indonesia, ada net outflow, kemudian pada Oktober dan November barulah kemudian bursa saham Indonesia di tahun 2020 ini kembali merangkak naik, ditandai dengan adanya net inflow atau kepercayaan investor yang semakin membaik terhadap bursa saham Indonesia. Nilai tukar rupiah juga tadi terpantau cukup baik jika dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kata sambutan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menutup perdagangan bursa saham di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Breaking News akan kembali. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. Anda kembali di CNN Indonesia Breaking News dan langsung saja kita kembali bergabung ke Bursa Efek Indonesia untuk mendengar kata sambutan dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada penutupan perdagangan saham Indonesia tahun 2020. Berikan vaksin gratis, dan vaksin ini tentu diharapkan juga mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM, dan kita sudah mempunyai beberapa referensi, satu dari Turki, dua dari data yang ada di Brasil, dan tiga tentu dari hasil penelitian di Bandung, dan selanjutnya tentu jumlah vaksin yang ada pemerintah sudah siapkan untuk 181,5 juta penduduk, jumlah yang disiapkan 426 juta, dan ini rencana vaksinasi sepanjang tahun 2021 di setiap kuartal dan juga sampai dengan kuartal kedua 2022, dan di samping itu pemerintah menyiapkan vaksin merah putih. Nah, tentu kita berharapkan bahwa vaksinasi ini menjadi game changer di sektor kesehatan dan di sektor ekonomi. Dan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan adanya vaksinasi, dan dengan adanya resilient ataupun daya tahan investor retail kita, tentu pemerintah mendukung, dan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas bahwa pasar modal dan ekonomi Indonesia akan semakin stabil dan pulih di tahun 2021, dan pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 sampai 5,5%, dan pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi dan juga untuk pencegahan penanggulangan COVID sebesar 372,3 triliun. Oleh karena itu, kami berharap bahwa kita semua bisa semangat untuk melawan pandemi COVID, sehingga pandemi ini bisa kita lalui bersama-sama dan kita bisa mendorong pemulihan perekonomian nasional. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Pembacaan doa oleh Bapak Abdul Aziz dari PT Kustodian Central Efek Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto yang kami hormati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Wimbo Santoso beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju yang kami hormati,
Bapak Ibu pimpinan lembaga yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Direksi dan Komisaris SRO beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu segenap hadirin yang kami hormati, yang berbahagia, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan hati kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan baik, tertib, lancar hingga akhir nanti. Kita juga bersama-sama kita doakan bangsa dan negeri kita tercinta ini agar selalu dilindungi, diberikan keselamatan, kedamaian, serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih. Izinkan kami memimpin doa kita pada sore hari ini sesuai dengan ajaran dan tata cara Islam. Mohon perkenan Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang non-muslim untuk dapat mengikuti sesuai dengan tata cara dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa, kesalahan dan khilaf kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni pula dosa dan kesalahan para kerabat keluarga kami. Ampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang mencintai kami dan orang-orang yang kami cintai, baik dosa dan kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Hanya kepadamulah kami, hamba-hambamu yang lemah ini, memohon pengampunan darimu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkan keberkahan, kelancaran, dan kesuksesan pada kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Syukur dan terima kasih kami atas perjalanan pasar modal Indonesia yang baik sepanjang tahun 2020. Meskipun di tengah-tengah masa yang cukup sulit, di masa pandemi COVID-19, namun atas berkah dan rahmat-Mu jualah, pasar modal Indonesia dapat terus berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami mohon ya Rabb, kiranya terus lindungi dan bimbing kami hamba-hamba-Mu, agar kami selalu berada di jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Untuk kami Engkau mampukan, agar dapat bekerja dan berkarya untuk perkembangan pasar modal Indonesia yang lebih maju lagi di tahun-tahun mendatang, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkan hikmat dan kebijaksanaan serta kearifan kepada para pemimpin di negeri kami ini. Anugerahkanlah kesehatan jasmani dan rohani. Sayangilah dan lindungilah mereka. Jadikan hati mereka penuh dengan cinta dan sayang kepada kami, dan sebaliknya jadikanlah kami cinta dan sayang kepada mereka. Limpahkanlah pula hikmat dan kebijaksanaan serta tuntunan kepada para pemimpin di tempat kami bekerja. Berikanlah mereka kesehatan, keselamatan, dan kekuatan. Limpahkan pula kepada mereka semua kebaikan-kebaikan yang datang dari sisi-Mu, sehingga mereka semua dapat memimpin dan membimbing kami untuk selalu memberikan sebuah karya terbaik, berperilaku arif bijaksana, serta bertutur kata yang sejuk penuh damai sukacita. Ya Allah, ya Mukmin, Engkau yang maha memberi keamanan. Lindungilah negeri kami tercinta ini dari berbagai bencana dan musibah. Lindungi negeri kami dari pandemi COVID-19. Berikan kemampuan, kekuatan, dan kesehatan kepada Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 beserta segenap tenaga medis dan sukarelawan untuk mereka dapat menjalankan tugas mulianya. Bebaskanlah negeri kami dari wabah yang melanda ini, sehingga kami dapat meneruskan semua program pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, agar roda perekonomian dan kehidupan sosial kami dapat bergerak dan berjalan dengan normal seperti sebelum terjadinya pandemi. Ya Allah, Tuhan yang penuh kasih dan pengharapan, satukan segenap energi sumber daya kami
untuk dapat membangun negeri kami tercinta ini menjadi negeri yang maju, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah harifah loh jinawi, negeri yang aman, damai, makmur, dan subur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami semua rizki yang halal, yang baik, yang berkecukupan. Limpahkanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami semua. Berikan keselamatan dan kelancaran pada pekerjaan kami, pada semua urusan kami, dan pada kehidupan keseharian kami. Ya Allah, ya Mujib, kami mohon kepadamu. Golongkanlah kami semua yang berada di tempat ini, baik yang hadir secara fisik maupun yang secara virtual, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Engkau titipkan kepada kami. Jadikan kami ke dalam golongan orang-orang yang memberikan manfaat bagi orang lain, negeri dan bangsa kami. Ya Allah, ya Rabb, sungguh Engkau yang Maha menerima doa. Perkenankanlah dan terimalah doa serta permohonan kami ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi peresmian penutupan perdagangan Bursa Saham Indonesia tahun 2020 yang secara resmi ditutup oleh tadi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dan tadi Menko Perekonomian mengatakan ada beberapa hal memang yang menjadi catatan dalam perjalanan Bursa Saham di Indonesia tahun 2020 ini. Salah satunya yaitu atau yang paling besar yaitu COVID-19 yang benar-benar merubah bagaimana perjalanan bursa yang sempat berada di teritori positif pada awal tahun kemudian jatuh cukup dalam di bulan Maret 2020 karena adanya net outflow karena virus corona merebak di Indonesia. Begitu bahkan Bursa Saham Indonesia indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level di 3.900-an yang merupakan level terendah IHSG dalam 5 tahun. Kemudian tadi Menko juga mengatakan bahwa ada beberapa game changer di akhir tahun 2020 ini yang kemudian bisa merubah prospek kinerja bursa saham termasuk perekonomian Indonesia. Salah satunya adanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, kemudian juga ada vaksinasi massal yang diharapkan akan berlangsung pada tahun 2021 dan sudah dimulai prosesnya. Dan pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar 372,3 triliun untuk kemudian pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini. Dan sebelumnya juga ada kata sambutan disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK itu Wimbo Santoso yang mereview juga sedikit bagaimana sinergitas yang dilakukan antara lembaga keuangan yaitu OJK, BI dan juga lembaga penjamin simpanan dalam menjamin produk-produk keuangan pasar modal yang ada di Indonesia begitu. Dan tadi dalam catatannya OJK juga mengatakan bahwa memang kendala terbesar dalam 2020 ini bagi perjalanan pasar saham adalah COVID-19 yang merebak di Indonesia. Selain itu juga Wimbo Santoso juga kemudian menyatakan bahwa adanya nanti proses yang akan dilakukan tahun 2021 yaitu bagaimana penyederhanaan proses obligasi daerah, kemudian juga Omnibus Law pasar modal yang kemudian ini bisa meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Terbukti memang sudah ada net capital inflow yang masuk ke Indonesia cukup besar Oktober hingga November. Kemudian kita juga tadi mendengar bagaimana review pasar modal Indonesia yang disampaikan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi, yang menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2020 ini ada initial public offering atau IPO sebanyak 51 perusahaan, begitu, lebih tepatnya 48, kemudian yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang bertambah yaitu 51 perusahaan, begitu, sementara untuk transaksi rata-rata harian di Bursa Efek Indonesia sebesar 9,13 triliun rupiah untuk perdagangan saham sehingga pada akhirnya hari ini 30 Desember 2020 IHSG ditutup di level 5.979,07 turun 0,95%. Kita langsung bergabung saja dengan produser lapangan CNN Indonesia ada Vinanda Rahmaulida di Bursa Efek Indonesia untuk mengulas lagi bagaimana aktivitas perdagangan saham di akhir tahun 2020 ini. Vina, silakan. Ya, selamat sore Aldi. Kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan dari kinerja indeks harga saham gabungan selama tahun 2020 ini memang banyak sekali tantangan dan juga kinerja yang memang dicatatkan sempat bahkan turun hingga di bawah level 4.000. Namun pada penutupan perdagangan hari ini IHSG memang masih berada di zona merah, artinya ini di bawah level 6.000-an juga mengalami kontraksi sebesar 0,99% dan juga ini serupa pada sesi pertama tadi yang juga ditutup negatif
di level 5.989 atau terkontraksi lebih dari 0,7%. Dan meskipun begitu, kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan IHSG pada tanggal 29 Desember lalu, ini juga sebetulnya hingga penutupan atau pembukaan perdagangan tadi pagi ini masih bisa berada di level 6 ribuan. Kemudian juga kalau kita melihat bagaimana sektor-sektor yang ini banyak sekali dilepas oleh investor adalah saham di bidang industri dasar, kemudian juga perdagangan dan juga properti yang memang terkontraksi hingga lebih dari 1,9%. Dan kalau kita melihat juga, Aldi, bagaimana sebetulnya kinerja ataupun capaian dari Bursa Efek Indonesia, ini juga terlihat dari data adanya penambahan 51 perusahaan yang sehingga berjumlah total hingga akhir tahun 2020 ini ada 713 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga kita melihat bagaimana indeks saham gabungan ini juga kita melihat dari Indonesia ini merupakan bursa dengan jumlah IPO terbanyak di ASEAN. Sehingga kalau melihat secara data, Indonesia juga masuk ke dalam 10 besar dengan pencatatan terbanyak di negara kawasan Asia Tenggara. Kemudian juga dari aktivitas perdagangan ini juga bertumbuh positif 32% atau senilai 619.000 kali per hari per akhir November 2020 kemarin. Kemudian Aldi, yang bisa saya sampaikan memang kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan IHSG di mana awal tahun 2020 sebetulnya bisa mencapai level 6.300, kemudian turun pada Maret 2020 terkontraksi hingga lebih dari 37% ke level 3.911. Dan ini merupakan level terendah yang pernah diduduki IHSG di tahun 2015 silam. Namun memang kalau kita bandingkan dengan bagaimana upaya IHSG melawan wabah bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelumnya IHSG juga pernah melawan beberapa wabah seperti adanya SARS yang ini memang tidak terlalu berpengaruh karena kinerja IHSG ini masih dapat tercapai dan juga bertumbuh positif. Kemudian saat ada virus H5N1 menyerang di tahun 2008 ini justru lebih parah lagi dibandingkan dengan pandemi saat ini. Yaitu IHSG pada periode 6 bulan ini terkontraksi lebih dari 42% dan juga ini ditopang dengan adanya sentimen negatif terkait dengan subprime mortgage di Amerika Serikat. Kemudian juga kalau kita melihat sebetulnya kinerja IHSG ini sudah kembali lagi untuk melanjutkan tren positif meskipun ditutup di zona merah dan juga nampaknya memang karena adanya pandemi COVID-19 ini tidak ada fenomena window dressing karena memang berdampak terhadap sektor usaha yang akhirnya berdampak terhadap emiten yang akhirnya juga menekan laju kinerja indeks harga saham gabungan karena adanya pelepasan aset-aset investor dan peralihan ke instrumen-instrumen yang lebih aman seperti emas. Kemudian kalau kita melihat dari data investor ini juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana pada tahun 2019 ada 2,4 juta investor dan ini naik 4 kali lipat justru dari 4 tahun terakhir hingga pada tahun 2020 ini ada 3,8 juta investor baru yang tercatat di pasar modal Indonesia dan ini juga menunjukkan adanya ketertarikan dari minat investor untuk menuju ke pasar modal Indonesia sehingga ini juga memberikan sentimen yang cukup positif karena kalau kita melihat dari rata-rata nilai transaksi harian ini bahkan mencapai lebih dari 9 triliun rupiah dan tentu ini juga didukung dengan adanya peran-peran dari platform teknologi finansial yang juga kalau melihat secara data ada lebih dari 50% investor ini menggunakan SAF atau agen finansial teknologi sehingga ini juga menjadi salah satu sentimen yang cukup baik bagi pasar modal kita di mana di prospek tahun ataupun outlook di 2021 nanti diprediksi memang indeks harga saham gabungan ini dapat kembali melejit hingga menduduki level 6 ribuan dan tentu kita melihat juga bagaimana upaya dari pemerintah ataupun juga regulator untuk dapat menekan adanya laju ataupun sentimen negatif di pasar modal seperti kemarin kita juga melihat adanya relaksasi buyback yaitu tanpa dilakukan RUPS yaitu untuk membeli kembali saham oleh perusahaan atau emitennya sendiri dan juga adanya perubahan aturan untuk auto rejection dari 10% menjadi 7% dan yang menjadi salah satu catatan juga dari tahun 2020 ini adalah indeks harga saham gabungan atau Bursa Efek Indonesia ini pertama kalinya dalam sejarah pasar modal melakukan trading halt. Total trading halt selama tahun 2020 ini ada 8 kali yaitu penghentian perdagangan sementara jika IHSG telah turun ataupun anjlok hingga lebih dari 5% maka perdagangan akan dihentikan selama 30 menit dan ini telah terjadi sejak 12 Maret 2020 sebanyak 7 kali penghentian perdagangan sementara dan tentu sentimen yang juga masih menyelimuti pergerakan indeks harga saham gabungan ini tentu sebetulnya masih ditopang dari global terkait dengan senat dari Partai Republik yang memang
memblokir untuk adanya upaya dari Partai Demokrat yang ingin menaikkan untuk bantuan COVID-19 dari yang semula $600 menjadi $2.000 dan itu memang menjadi salah satu sentimen yang tentunya memberikan sentimen negatif terhadap pasar saham karena juga adanya investor asing yang juga turut menyumbangkan cukup besar di pasar modal ataupun pasar saham Indonesia kita. Dan untuk proyeksi ke depan, Aldi, memang di tahun 2020 nanti ini diprediksi IHSG akan mampu lagi untuk bertengger di level 6.000-an ke atas karena menurut analisis teknikal yang sudah dilihat ini memang kecenderungan tren positif ini terus berlanjut meskipun hari ini masih berada di angka 5.900-an dan juga jauh dibandingkan dengan tahun lalu yang kita lihat prospeknya juga sebetulnya cukup cemerlang meskipun diterpa oleh angin kencang dari isu perang dagang. Aldi. Vina, IHSG ditutup melemah pada penutupan perdagangan akhir tahun 2020 ini. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Vina Rahmaulida melaporkan dari Bursa Efek Indonesia. Dan penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2020 akan kami lanjutkan bersama analis pasar saham mereview bagaimana perjalanan indeks saham tahun 2020 dan proyeksi di tahun 2021. Usai jeda, tetap bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.